Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Asfi Asidiki di dakwah milenial minggu kelima. Di minggu kali ini kita kedapatan tema yakni sholat, zakat, puasa atau haji. Nah, pada video kali ini saya akan membicarakan tentang 12.000 hal di dalam sholat. Di video kali ini saya juga mengambil dan juga mengutip dari kitab Imam Al-Ghazali, yakni di balik ketajaman mata hati, lebih tepatnya di bab 4 tentang keutamaan sholat, di halaman 287. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sholat itu sebagai satu bagian penting ibadah dalam Islam, sebagaimana bangunan ibadah yang lainnya juga memiliki banyak sekali keistimewaan. Muhammad bin Sirin pernah berkata, "Seandainya aku disuruh memilih antara 2 rakaat dan surga, tentu aku akan memilih yang namanya sholat 2 rakaat. Karena apa? Karena sesungguhnya dalam sholat 2 rakaat itu terdapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di dalam surga hanya terdapat ridhoku semata." Dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keterangan dalam Al-Quran bahwa mereka membacanya dalam saat itu, maka Allah menganjurkan dari mereka untuk mensyukurinya. Sedangkan cara mensyukurinya itu dengan mendirikan sholat sesuai syarat dan juga batasan-batasannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Dia berfirman, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, wal muqiminas sholah, dan orang-orang yang mendirikan sholat, maka tidaklah engkau menemukan sholatnya itu di dalam sebuah tempat dari ayat yang diturunkan kecuali dengan mendirikannya. Lalu setelah menyebutkan orang-orang munafik, dia berfirman, fawalul lil musallina ladina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dia menamakan mereka orang-orang yang sholat, sedangkan untuk orang-orang yang mukmin sebagai seorang orang yang mendirikan sholat. Ketahuilah bahwa perumpamaan sholat itu seperti sebuah pesta yang diadakan oleh raja. Dalam pesta itu, raja menyediakan segala macam makanan dan juga minuman. Pada setiap makanan atau minuman terdapat kelezatan dan juga manfaat. Demikian pula dengan adanya sholat. Allah mengundang mereka menghadiri sholat itu dengan menyediakan beberapa perbuatan yang berbeda-beda dan juga beberapa zikir yang beraneka ragam. Dia memerintahkan ibadah pada mereka dengan perbuatan-perbuatan dan zikir-zikir itu untuk memberi kelezatan kepada mereka dalam setiap bentuk peribadatan. Perbuatan-perbuatan itu seperti beberapa makanan, sedangkan zikir-zikir itu seperti minuman. Sungguh telah dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam sholat terdapat 12.000 hal. Kemudian 12.000 hal ini dikumpulkan dalam 12 hal. Maka barang siapa yang menghendaki sholat harus memelihara 12 hal itu agar sholatnya menjadi sempurna. 6 hal sebelum mengerjakan sholat dan 6 hal lagi di dalam sholat. Pertama, ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, amal sedikit disertai ilmu adalah lebih baik dari amal yang banyak dalam kebodohan. Kemudian mengenai ilmu, ada 3 macam bentuk. Pertama, harus mengetahui yang fardu dan yang sunnah dari sholat tersebut. Dan yang kedua, harus mengetahui apa yang ada di dalam wudhu, seperti mengenai kewajiban dan juga kesunahannya yang lainnya. Karena hal itu termasuk kesempurnaan sholat. Dan yang ketiga, mengetahui tipu daya setan. Lalu dia berbuat meneranginya dengan sungguh-sungguh. Dan di hal yang kedua ada wudhu. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada sholat yang sah kecuali dengan bersuci. Mengenai wudhu, kesempurnaannya ada 3 hal juga. Yang pertama, kamu harus menyucikan hatimu dari dendam dan dengki serta menipu. Yang kedua, membersihkan badan dari dosa. Yang ketiga, membasuh anggota-anggota badan dengan basuhan yang sempurna. Gunakan kesempurnaan dengan 3 hal. Yang pertama, sumbernya halal. Yang kedua, harus suci. Yang ketiga, harus sesuai dengan sunnah dan memakainya tidak dengan cara yang sombong. Dan hal yang ketiga adalah pakaian. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu-cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap kali kamu memasuki masjid. Yang keempat, hal yang keempat, memelihara waktu. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan oleh waktu atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.
Memelihara waktu sholat dengan 3 cara. Yang pertama, pandanganmu selalu ke matahari, bulan, dan juga bintang-bintang, serta selalu mengamati datangnya waktu. Dan yang kedua, arahkan pendengaranmu kepada adzan. Yang ketiga, hatimu selalu berpikir dan memperhatikan kepada waktu. Hal yang kelima, yakni menghadap ke kiblat, karena firman Allah Azza wa Jalla, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallau wujuhakum syatrah." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Dalam menghadap ke kiblat, kesempurnaannya ada 3 hal. Yang pertama, harus mengetahui sholat manakah yang sedang kamu kerjakan. Yang kedua, harus mengetahui bahwa sesungguhnya kamu sedang berdiri di muka Allah Subhanahu wa taala. Dia melihatmu dan akhirnya engkau berdiri dengan rasa takut. Yang ketiga, harus mengetahui bahwa sesungguhnya Dia mengetahui apa yang ada dalam hatimu, sehingga mendorong kamu untuk mengosongkan hati dari hal-hal duniawi yang menyibukkan. Dan di hal yang keenam, yakni niat. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amal-amal sah hanya dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang yang dia niatkan. Yang ketujuh, takbir. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, keharamannya sholat adalah takbir, dan halalnya dengan salam. Adapun takbir, kesempurnaannya ada 3 hal. Yang pertama, bertakbir dengan takbir yang betul dan pasti. Yang kedua, mengangkat kedua tangan sampai batas kedua telingamu. Yang ketiga, hendaklah hatimu hadir, sehingga kamu bertakbir dengan mengagungkannya. Dan hal yang kedelapan, yakni berdiri. Karena firman Allah Azza wa Jalla, "Wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, yakni sholatlah dengan berdiri. Surat Al-Baqarah ayat 238. Adapun sempurnanya berdiri ada 3 hal macam juga. Yang pertama, jadikan pandanganmu ke tempat sujudmu. Yang kedua, jadikan hatimu menghadap kepada Allah. Yang ketiga, janganlah menoleh ke kanan dan juga ke kiri. Di hal yang ke-9, membaca Al-Fatihah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Surat Al-Muzammil ayat 20. Adapun kesempurnaan bacaan ada 3 hal. Yang pertama, harus membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang benar dengan tartil dan tanpa henti. Yang kedua, harus membacanya dengan berpikir dan memperhatikan arti-artinya. Dan yang ketiga, mengerjakan apa yang kamu baca. Dan hal yang ke-10 adalah ruku. Yang ke-11, sujud. Karena firman Allah Azza wa Jalla, "Wasujud," dan sujudlah. Adapun kesempurnaan sujud ada 3 hal. Yang pertama, letakkan 2 buah tanganmu tepat pada arah kedua telingamu. Yang kedua, tidak melebarkan kedua sikumu. Yang ketiga, tumak ninah dan membaca tasbih dengan mengagungkannya. Dan hal yang terakhir, hal yang ke-12, yakni duduk. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, ketika seorang laki-laki mengangkat kepalanya dari sujud terakhir dan duduk di tasyahud, maka benar-benar telah sempurnanya sholat. Adapun kesempurnaan duduk ada 3 hal. Yang pertama, duduk di atas kakimu yang sebelah kiri dan menegakkannya kaki kanan. Kedua, tasyahud dengan mengagungkan dan berdoa untuk dirimu sendiri dan orang-orang mukmin. Yang ketiga, hendaknya salam dengan sempurna. Sedang salam yang sempurna adalah harus dengan niat yang benar-benar dari hati, bahwa sesungguhnya salammu itu ditujukan kepada orang yang ada di sebelah kananmu, baik malaikat penjaga maupun laki-laki dan perempuan. Demikian pula ke arah kirimu, dan janganlah pandanganmu melampaui kedua pundakmu. Apabila ke-12 hal ini telah dikerjakan, maka dibutuhkan kunci yang terakhir yang merupakan hal yang paling penting, yakni ikhlas lillahi ta'ala. Fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan di dakwah milenial kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next week kita juga akan membahas tentang puasa. See you later.